Kenapa Zafar menelponku saat ini? Halo. Apa masalahnya? Tidak. Kamu diam saja di sana, aku datang. Saya baru saja datang, oke. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Siapa gadis di luar? Namanya Urusa. Dia adalah penduduk Mahdumabad. Tuan desanya ingin menikahkannya secara paksa. Dia dalam masalah. Dia sangat miskin dan tertindas. Orang tuanya telah mengirimnya kepadaku menggunakan rekomendasi seseorang. Tentu saja. Dia datang kepadamu, dia pasti depresi. Tapi dia benar-benar tertindas. Jika saya tidak memberinya perlindungan, dia akan mendapat masalah. Lihat Mahi, itu saja. Bersosialisasilah di luar rumah ini. Tidak perlu membawanya ke rumah. Dia dalam masalah, kalau tidak, saya tidak membawanya ke sini. Jika saya tidak membawanya ke sini, dia mungkin sudah mati sekarang. Mari kita percaya dia dalam masalah. Dan bahwa Anda ingin membantunya. Tapi lakukan di luar rumah, jangan di dalam. Lihat Mahen, apakah kehidupanku atau putriku terpengaruh olehnya? Saya tidak akan mentolerir hal itu. Dampaknya terhadap hidup Anda. Karena aku. Bagaimana hidupmu bisa terpengaruh ketika aku tidak ada dalam hidupmu? Jangan mencoba mengubah pembicaraan. Aku tidak akan mentolerir hal itu di rumah ini. Kamu menyimpan orang secara acak dengan putriku. Pernahkah kamu berpikir bagaimana Maryam akan terpengaruh oleh hal itu? Apa yang akan dia pelajari? Saya hanya mengajarinya bahwa dia harus membantu orang. Yaitu pelajaran bagus. Yang merupakan pelajaran yang bagus. Itu sudah cukup Mahen. Segala sesuatunya ada batasnya. Tidak ada batasan dalam membantu orang. Yang ada hanyalah keberanian. Seberapa besar keberanian yang dimiliki seseorang, adalah tugasnya untuk membantu orang lain. Saya merasa kasihan. Aku merasa kecewa setiap kali bertemu denganmu. Kapan kamu akan mengerti? Tidak bisakah kamu melihat? Apa yang orang katakan tentang kamu? Mereka memanggil Anda agen asing di saluran berita. Saya tidak peduli apa yang orang-orang memanggil saya di luar. Tapi ketika kamu mempertanyakan karakter dan kepribadianku, hanya dengan begitu aku peduli. Anda mungkin tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Tapi aku peduli tentang itu. Jangan lupa bahwa namamu dikaitkan dengan namaku. Jika kamu merasa sangat tidak enak dengan namamu yang dihubungkan dengan namaku, baik-baik saja maka, aku bisa menghapus namamu. Inilah yang kamu inginkan. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Lalu apa yang harus aku katakan? Apa yang harus saya katakan? Simpati sekecil apapun padaku mungkin muncul di hatimu. Semua yang kulakukan salah di matamu. Saya rasa Anda tidak mengenal penduduk desa. Mereka bisa melakukan apa saja. Mereka membakar ibu dan anak perempuan mereka hidup-hidup. Pernahkah kamu memikirkan apa yang akan mereka lakukan padamu? Mereka kuat tetapi bukan berarti bisa. Apapun yang mereka inginkan. Yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Seseorang harus melawan mereka. Ada yang harus meninggikan suaranya. Asyar. Jadi sekarang Mahen Ibrahim. Dia tidak akan melawan seluruh desa. Itulah yang Anda pikirkan. Cukup. Inilah yang kamu inginkan. Anda ingin menjadi terkenal dan membuat nama Anda terkenal. Anda menginginkan semua orang di televisi dan surat kabar. Mereka harus memuji Anda dan menyebut nama Anda. Kamu telah menjadi terkenal. Sekarang kamu harus berhenti. Kamu tidak perlu khawatir. Setidaknya kamu tidak akan pernah dirugikan karena aku. Dan jika Anda harus menghadapi kerugian, jika itu pernah terjadi, satu hal sudah diputuskan. Setidaknya kamu akan percaya padaku bahwa aku tidak melakukan semua ini untuk mendapatkan nama untuk diriku sendiri.
Mahen, apa yang sedang kamu lakukan? Pergi berikan waktu untuk suamimu. Berikan ini padaku, aku akan membuatkan kopi untuk kalian berdua. Tidak. Saya akan membuatnya sendiri. Kenapa kamu bertengkar dengan suamimu? Suaramu juga bisa terdengar di luar pintu. Apapun yang dia katakan padamu, percakapannya. Dengarkan dia dengan tenang, putriku. Dia datang ke sini sesekali. Dan, omong-omong, untuk menjawab segala sesuatu yang dikatakan suami, itu tidak perlu sama sekali. Ya, di mana dia? Tuan, dia telah melarikan diri. Melarikan diri. Kemana dia melarikan diri? Bagaimana dia melarikan diri? Pak, kami telah melihatnya di mana-mana, kami tidak dapat menemukannya. Kalian semua tidak dapat menemukan satu orang pun. Kalian semua bodoh dan tidak berharga. Jika dia lari dari desa, aku akan membunuh kalian semua. Sekarang pergi dan temukan dia secepatnya. Apa yang akan aku jawab pada tuanku? Sekarang tuan juga menelepon. Tuan, kami menemukannya, dia tidak bisa pergi kemanapun dari sini. Kamu jangan khawatir. Kamu tidak berharga, kamu tidak bisa menangkap anak laki-laki. Jika kamu tidak menemukannya, aku tidak akan meninggalkanmu, mengerti? Temukan dia dengan cepat, temukan dia. Model, datang. Hei saudara, kamu ikut aku, ayo. Ibu. Ibu. Ibu membuka pintu. Ibu. Ibu, aku takut. Ibu, tolong buka pintunya. Ibu. Ibu, kemana kamu pergi? Ibu. Ibu. Ibu, buka pintunya. Aku menyuruhmu membuka pintu. Ibu. Hei dengar, aku telah membunuh ibumu. Mereka berdua terbunuh. Sekarang beritahu saya, siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang? Beritahu saya, siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang? Tinggalkan aku, Ibu. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Siapa yang akan menyelamatkanmu? Beritahu saya, beritahu saya. Ibu. Ibu. Apa yang terjadi, Urosa? Putri, pernahkah kamu melihat mimpi buruk? Tidak terjadi apa-apa. Aku ingin pergi menemui ibu. Saya ingin menemui ibu. Dia akan membunuh. Dia akan membunuh mereka berdua. Dia akan membunuh. Tidak putriku, tidak seperti itu. Tidak ada yang akan membunuh siapapun. Anak yang baik. Saya ingin pergi ke ibu saya. Putri, tidurlah di sini. Aku bersamamu di sini. Ayolah. Tidurlah gadisku. Tidur. Tidur.
Beritahu aku, Heru, di mana Bano? Kemana kamu mengirimnya? Beritahu aku, Heru. Tuan, aku tidak akan memberitahumu. Tuan, ini pertama dan terakhir kalinya aku menolakmu. Tolong pergilah. Lepaskan kulit tubuhku dan jadikanlah sandal untuk kakimu. Saya tidak akan memberitahu Anda. Saya akan memenuhi keinginan Anda. Saya pasti akan memenuhi keinginan Anda. Aku akan menghabisimu malam itu juga jika aku mau. Malam ketika kamu membantu kawin lari pengantinku untuk keluar dari rumah ini. Tahukah kamu kenapa aku tidak melakukan itu? Karena aku tidak ingin kamu mati. Sangat mudah. Beritahu aku, Keru. Di mana dia? Anda. Beritahu saya. Jika kamu mau, kamu bisa tetap hidup. Jika kamu mau, aku tidak akan melakukan apapun pada putri cantikmu. Beritahu aku di mana Bano? Beritahu aku di mana Bano? Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Hei, aku hanya ingin menikahinya. Beritahu saya. Beritahu aku di mana dia. Beritahu saya. Hei, kenapa kalian tidak bisa melihat kepolosanku? Saya tidak menyakiti putri Anda dengan cara apapun. Aku hanya ingin menikahi putrimu. Tapi Keru, Anda belum memberikan manfaat apapun kepada saya. Kenapa kamu menjadi musuh hidupmu? Beritahu aku di mana Bano? Beritahu saya. Dia bersama Zafar itu, model. Memanggilnya. Panggil dia sekarang juga, Heru. Itu pesananku. Telepon dia sekarang juga. Tidak. Aku tidak akan meneleponnya. Aku tidak akan meneleponnya. Dan ya, Anda sudah menebaknya dengan benar. Menguasai. Urosa. Urusa telah meninggalkan desa ini bersama Zafar. Dan ya, aku tidak akan meneleponnya dan tidak menyuruhnya kembali ke sini. Dan aku sudah memberitahu mereka juga. Pergi dari sini dan lupakan desa ini selamanya. Menguasai. Kamu ingin mengambil nyawaku. Bunuh aku. Saya sangat siap untuk itu. Tetapi, kami tidak akan memanggil jiwa-jiwa tak bersalah itu kembali ke neraka ini. Ya. Baiklah. Saya akan melakukan hal itu. Aku akan melakukan hal itu jika kamu tidak memberitahuku. Dan tahukah kamu? Saya akan menemukan dan menghubungi putri Anda setelah kematian Anda. Saya akan menemukan dan menghubungi putri Anda setelah kematian Anda. Tinggalkan dia. Saya akan menemukannya. Dan setelah menemukan putrimu, kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan padanya. Hei, pergilah. Tinggalkan dia. Tinggalkan dia demi Tuhan. Tinggalkan dia. Beritahu aku di mana dia. Beritahu aku di mana dia. Sekarang. Tinggalkan dia. Beritahu aku dengan cepat. Tinggalkan dia. Beritahu saya. Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Keru. Keru. Ayah Urusa. Ayah Urusa. Ayah Urusa. Kamu telah membunuh suamiku. Kamu telah membunuh suamiku tersayang. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Kamu mengangkat tangan pada tuanmu. Kamu mengangkat tangan pada tuanmu. Model. Bunuh dia seperti aku membunuh suaminya. Aku tidak akan membiarkanmu. Paman Heru sangat merindukanmu. Apa yang akan kamu lakukan sendirian di sini?
bergerak. Keduanya terhormat. Mereka tidak bisa membiarkan putri mereka kawin lari dari rumah. Keduanya bunuh diri bersama. Apa katamu? Apakah aku sudah mengatakan sesuatu yang salah? Apakah kamu tidak malu? Ada mayat dua manusia di depanmu. Dan alih-alih merasa kasihan pada mereka, Anda malah menyalahkan mereka. Kamu manusia murahan, Tuan Reporter. Kami berduka atas orang-orang terhormat, bukan orang-orang yang tidak terhormat. Yang anak perempuannya kawin lari dengan kekasihnya. Mereka harus pergi ke kuburan untuk menyembunyikan wajah mereka. Lebih baik mereka mati daripada menanggung dosa putrinya. Lebih baik mereka mati satu kali daripada mati setiap hari. Mereka tidak tercela. Kamu tidak terhormat. Alih-alih menyebut nama si pembunuh, Anda malah menyalahkan orang yang sudah meninggal. Kenapa kamu merasa sangat terluka? Beberapa orang mengatakan bahwa dia kawin lari dengan Anda. Tidakkah kamu merasa malu? Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku akan memberitahumu hari ini siapa. Bagaimana kita harus menghadapi orang yang salah menyalahkan wanita. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aku akan memberitahumu hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu hidup jika kamu mengucapkan satu kata lagi. Tuan, tolong selamatkan saya. Reporter ini telah menjadi musuhku. Apa yang terjadi padamu Tuan? Sejak kapan Anda mulai main hakim sendiri? Karena saya menyadari bahwa hukum di Mahdumabad tidak berlaku. Itu lumpuh. Hai reporter, Tuan. Kamu tidak membuat masalah bagi kami. Kamu tahu itu juga baik untukmu, bahwa Anda harus mendukung kami. Dan tolong biarkan kami melakukan pekerjaan kami dengan damai. Selain melayani rekan Anis, apa yang kamu lakukan? 2 orang telah dibunuh di bawah kepemimpinanmu dan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menangkap 1 orang, siapapun? Hei lihat Tuan. Dengar, kami tidak punya lampu Aladin itu. Bahwa pembunuhan terjadi di sini, kami menggosok lampu di sana. Dan kami menangkap pembunuhnya. Setidaknya beri kami waktu. Pembunuhnya akan ditangkap setelah kita memulai penyelidikan. Omong-omong. Kamu tahu apa yang aku pikirkan? Heru ini dan istrinya. Mereka telah melakukan bunuh diri. Setelah putri kecilnya lari dari rumah. Mereka juga tidak punya alasan untuk hidup. Dan terlebih lagi semua penduduk desa berhenti berbicara dengan mereka. Mereka mengakhiri semua hubungan dengan mereka. Sekarang kamu beritahu aku, siapa yang bisa hidup dalam situasi seperti itu setelah apa yang terjadi? Omong-omong. Tanggung jawab atas kematian mereka. Itu ada padamu juga. Kami punya buktinya. Hei itu, anak itu. Hei, siapa nama anak laki-laki itu? Zafar. Dia berselingkuh dengan Putri Meru. Dia datang ke rumah mereka untuk menemui mereka. Mereka juga bertengkar kecil. Dan kita juga tahu itu. Kamu telah membantunya melarikan diri dari sini. Sekarang serahkan anak itu kepada kami, Tuan. Dan aku akan menyelesaikan kasus itu untukmu. Apakah Anda memahami? Atau yang sebelumnya juga hilang? Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat seperti itu? Apa dia memberitahumu sesuatu? Tidak, Mahen. Dia takut. Dia telah melihat mimpi buruk. Dia tidak menangis sepanjang malam. Baik dia sendiri yang tidur maupun membuatku tidur. Apa yang telah terjadi? Itu hanya sebuah mimpi? Kamu benar-benar aman di sini. Tidak ada yang akan melakukan apapun padamu. Mereka tidak akan mengatakan apapun. Dan kami pergi jalan-jalan kemarin. Kami bersenang-senang. Aku sangat merindukan ibuku. Sekarang tolong kirimkan saya kepada mereka. Lihat. Orang tuamu mengirimmu ke sini karena itu berbahaya bagimu. Apa yang kamu inginkan? Setelah kembali, bagaimana jika Tuan Feodal itu datang dan membunuhmu? Orang tuamu akan menangis sepanjang hidup mereka. Apakah Anda menginginkan ini? Mereka masih menangis untukku. Aku tidak bisa hidup tanpaku selama sehari. Mereka akan mati tanpaku. Dan aku akan mati tanpa mereka. Lebih baik kita mati bersama-sama, mati bertahap. Kamu telah begitu memperhatikanku. Kamu baik sekali.
tolong bawa aku menemui orang tuaku. Demi Tuhan, tolong bawa aku menemui ibu dan ayahku. Aku pergi. Anakku sayang, aku sudah membuatkan sarapan favoritmu untukmu. Kamu tidak bisa pergi tanpa makan. Saya sudah terlambat untuk saat ini. Kita akan sarapan nanti. Nak, aku tidak tahu kapan kamu nanti akan datang sekarang. Oke, tidak apa-apa, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan pergi. Pergi dan tinggalkan dia di pintu. Asyar. Asyar. Asyar, kemana kamu pergi di pagi hari? Kemana kamu pergi? Jika kamu di sini sekarang, maka tinggallah sebentar. Sarapanlah. Dia membuatnya khusus untukmu. Selesaikan masalahmu hari ini. Aku bisa sarapan nanti. Dan satu hal lagi. Jika gadis itu ingin pergi, maka biarkan dia pergi. Anda tidak perlu menahan siapapun secara paksa. Itu bisa menimbulkan masalah bagi kita nantinya. Tidak akan ada masalah. Kamu jangan khawatir. Kapanpun kamu bilang jangan khawatir. Saya menjadi semakin khawatir. Sehat, Anda tidak pernah mendengarkan siapapun sehingga Anda akan mendengarkannya sekarang. Lakukan apa yang kamu mau. Biarkan aku pergi. Hai putri, saya akan berbicara dengan Mahen. Dia akan membuatmu berbicara dengan orang tuamu. Hanya kamu yang menangis saat ini. Mahen. Dia menangis berulang kali, dia ingin berbicara dengan orang tuanya. Hei, kenapa kamu menangis? Aku akan menelponmu dengan orang tuamu. Dan jika dia berkata, Anda dapat mendatangi mereka dan tidak ada yang akan menghentikan Anda. Oke, sekarang. Berhenti menangis. Jangan marah dan jangan kehilangan keberanian. Dia tolong buatkan dia sarapan. Maukah kamu tidak sarapan? Tidak. Aku punya banyak pekerjaan. Aku akan melakukannya nanti. Gadis ini sama sekali tidak peduli dengan kesehatannya. Ayolah Urusa, biarkan aku membuatkanmu makan sesuatu. Datang. Ya, ini adalah tempat di mana 3 gadis dibunuh. Beberapa hari yang lalu. Di tempat yang tepat, ada 2 tubuh 2 manusia di sini. Dan kedua manusia tersebut adalah Heru dan istrinya, yang merupakan penduduk Mahdumabad. Satu-satunya dosa mereka adalah mereka menolak menikahi putri mereka dengan rekan Anis, dan mereka dibunuh secara brutal karena penolakan mereka. Mengapa orang-orang ini dibunuh? Dan bagaimana mayat mereka sampai di sini? Semua orang tahu nama mereka, tetapi tidak ada yang mau menyebut nama mereka. Pembunuhnya adalah anak dari orang yang sangat berpengaruh. Dia adalah rekan Anis putramu, rekan Daud. Kamu membuat orang-orang yang tidak bersalah ini membunuh juga. Kamu adalah menantu dari rekan Daud. Dan kamu mengatakan hal seperti itu. Kematian seorang pria adalah perlindungannya yang sebenarnya. Itu datang pada waktu yang tepat. Tidak sebelum. Bukan setelahnya. Dan akulah yang menjadi penyebabnya. Sebuah cara untuk itu. Waktu kematian mereka telah tiba. Apa yang kamu lihat? Saya telah melakukan perbuatan mulia untuk mereka. Sebenarnya, hidup menjadi sangat sulit bagi mereka. Mungkin, mereka akan mendapatkan kedamaian setelah mereka mati. Maukah kamu mengatur sarapan atau terus menatap wajahku? Beritahu mereka untuk sarapan. Saya lapar. Aku pergi. Kalau begitu pergilah.
Halo. Ya. Di mana kalian semua? Membuat pengumuman di Mahdumabat. Jika ada yang memanjatkan doa pemakaman Heru dan istrinya, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Halo, ya Sajid berbicara. Hari ini adalah sidang pengadilan untuk korban Asam. Maukah kamu datang? Tidak, hari ini saya harus pergi dan menghadiri seminar. Saya akan datang setelah itu. Kamu boleh pergi ke pengadilan. Baiklah kalau begitu aku berangkat. Oke. Anis, aku melarangmu melakukan hal itu. Seharusnya tidak ada lagi pertengkaran di Mahdumabat. Kenapa kamu tidak menghentikan tindakanku? Aku belum melakukan apapun, ayah. Reporter berbicara tidak masuk akal. Dia ingin menjadi terkenal dengan mengambil namaku. Kamu berbohong. Anda mengetahui hal ini dengan sangat baik dan kamu juga tahu apa yang aku pikirkan tentangmu. Berhentilah mengejar orang-orang inferior yang tidak berharga. Anis, apa yang kamu temukan dalam perkelahian kecil di desa ini? Saya belum melakukan apapun dengan kebahagiaan saya. Kamu tidak menyadarinya. Betapa terhinanya aku karena putri mereka. Saya tidak dapat menunjukkan wajah saya dimanapun. Apapun yang saya lakukan, aku melakukannya karena marah. Apakah kamu kenal Anis? Emosi marah adalah hal yang sangat berharga. Anda tidak dapat menyia-nyiakannya untuk setiap hal yang tidak berharga. Simpanlah untuk saat ini. Kamu harus berjuang dalam perjuangan yang panjang. Maka kamu harus bersaing dengan buaya-buaya besar. Jika kursi politik diperoleh dengan kursi spiritual ini, maka manusia menjadi abadi. Dan kursi itu hanya dapat diperoleh jika ada orang-orang bersama Anda. Belajarlah untuk membuat orang-orang memihak Anda dan membentuk komunitas. Duduk dan berbicara dengan mereka. Ya Tuan. Kamu sekarang pergi ke pemakaman Heru dan istrinya dan bergabunglah. Agar ada rasa simpati padamu di hati orang. Mereka dapat menyadari bahwa Anda juga bersama mereka. Lihat Nak Anis, kamu adalah putraku satu-satunya. Kamu sangat sayang padaku. Dengarkan saya, ada manfaat besar bagi Anda atas apa yang saya katakan. Ayah sayang. Putriku, aku tidak melihatmu saat sarapan hari ini. Ayah sayang. Ngomong-ngomong, hari ini tanganmu. Seharusnya itu tidak ada di pundak saudara laki-lakinya. Saya tidak mengerti apa yang ingin Anda katakan. Ayah sayang. Katakan padaku, apakah nyawa manusia itu begitu murah? Bahwa hal itu dapat diambil pada masalah sepele. Dan itu juga karena alasan ini. Bahwa mereka menolak lamaran pernikahan. Jadi dia mengambil nyawa mereka dengan begitu mudah. Kita telah membicarakannya. Kamu diam saja. Tapi ayah. Dengarkan apa yang aku katakan, Jamila menjelaskan padanya. Tidak pantas ikut campur ketika laki-laki sedang berdiskusi. Bawa dia ke dalam. Masuk ke dalam. Ayah sayang. Aku sudah bilang padamu untuk membawanya masuk. Bawa dia. Dan kamu aneh. Lain kali hati-hati. Ya ayah sayang. Pergi. Tuhan maafkan aku. Tuhan maafkan aku. Tuhan maafkan aku. Tuhan maafkan aku. Berikan bimbingan kepada anak-anakku. Kenapa kamu begitu pendiam? Anda tahu bahwa pembunuhan ini dilakukan atas perintah saudara.
Meski begitu, kamu diam saja, Ibu. Apa yang kamu inginkan, Zahida? Apa yang harus aku lakukan? Lihat. Kami wanita, kami mempunyai tanggung jawab terhadap rumah. Itu dia. Apa yang terjadi di luar atau tidak, itu bukan urusan kami. Apa? Apa yang terjadi padamu, Ibu sayang? Mereka telah melakukan pembunuhan. Mereka telah merenggut nyawa 2 orang. Serangga tidak seperti itu, seperti mereka membunuh 2 manusia. Dan kamu bilang aku harus diam. Anda berbicara seolah-olah Anda melihat Anis membunuh mereka. Hanya Tuhan yang tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Semua orang tahu apa yang sebenarnya. Ya. Ya. Lain halnya jika tidak ada yang mengatakan kebenaran. Ibu. Apakah hal ini telah dilakukan oleh putrimu? Kemudian. Ayolah. Jawab aku. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Berpikirlah 1000 kali sebelum Anda berbicara. Mahulfi Sahib. Jika sudah puas maka keduanya sudah mati. Kemudian membaca doa pemakaman dan mari kita mulai. Kamu diperbolehkan. Tuhan adalah yang terbesar. Tuhan adalah yang terbesar. Tuhan adalah yang terbesar. Tuhan adalah yang terbesar. Semoga ada kedamaian dan keberkahan. Semoga ada kedamaian dan keberkahan. Tuhan itu esa, tidak ada Tuhan selain Dia. 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 Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu.